Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranisa dari kelas M03. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kelima, yaitu model surplus produksi. Model surplus produksi digunakan untuk menduga potensi maksimum lestari. Potensi maksimum lestari adalah besarnya jumlah stok sumber daya ikan tertinggi yang ditangkap terus-menerus tanpa mempengaruhi kelestarian produktivitas stok dalam jangka panjang. Pada materi kelima ini, yaitu menggunakan dua metode. Metode yang pertama yaitu metode Schaeffer, dan metode yang kedua yaitu metode Fox, di mana kedua metode ini dapat digunakan dalam proses pendugaan potensi maksimum lestari. Nah, kedua metode ini dapat dipilih salah satu saja, tergantung dari tujuan serta kebutuhan data yang digunakan dalam penelitian. Berikut ini merupakan data yang digunakan pada proses perhitungan model surplus produksi, di mana data yang digunakan terdiri dari data tahun, kemudian hasil tangkap, lalu upaya penangkapan, serta nilai CPUE-nya. Untuk nilai CPUE didapatkan dengan cara ton dibagi trip, di mana hasil CPUE yang diperoleh yaitu sebagai berikut. Pada tahun 2011 itu didapatkan 0,01, sampai dengan 2020 itu didapatkan 0,76. Nah, setelah mengetahui nilai CPUE-nya, maka memasuki proses selanjutnya, yaitu menentukan tabel regresi. Nah, tabel regresinya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk nilai intercept-nya, yaitu sebesar 1,2197, sedangkan untuk nilai slope-nya sebesar minus 0,0008. Nah, ketika sudah melakukan regresi, maka dilanjut dengan membentuk grafik. Nah, grafiknya dapat dilihat pada grafik seperti ini. Nah, untuk nilai Y-nya itu berdasarkan hasil tabel regresinya, yaitu untuk minus 0,008x-nya itu didapatkan dari nilai slope-nya, sedangkan nilai 1,2197 itu didapatkan dari nilai intercept-nya. Untuk R kuadrat diperolehlah dari hasil R square ini. Kemudian, selanjutnya yaitu memasuki perhitungan, di mana perhitungannya terdiri dari hubungan antara C dan F dengan menggunakan rumus C sama dengan AF ditambah BF kuadrat, di mana A sebesar 1,2197F ditambah minus 0,0008F kuadrat. Kemudian menghitung nilai upaya optimum, di mana nilai upaya optimum ini menggunakan rumus minus A dibagi 2B. Sehingga diperolehlah hasil nilai upaya optimumnya sebesar 752 trip. Kemudian untuk nilai MSY-nya yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan rumus yaitu minus A kuadrat dibagi 4B, sehingga diperolehlah hasil MSY-nya sebesar 458,47. Kemudian untuk nilai U optimumnya atau UMSY yaitu dengan cara ton dibagi trip, jadi 458,47 dibagi dengan 752, sehingga hasil UMSY-nya sebesar 0,61. Untuk nilai JTB-nya dapat dilakukan dengan rumus 0,8 dikali MSY, di mana 0,8 untuk nilai MSY-nya yaitu 458,47, sehingga diperolehlah hasil JTB-nya sebesar 366,78 ton. Kemudian untuk jumlah hasil tangkapan merupakan rata-rata dari hasil tangkapannya, sehingga diperolehlah sebesar 381,96. Untuk nilai TP-nya yaitu dengan menggunakan rumus produksi dibagi JTB dikali 100%, sehingga diperolehlah hasil yaitu produksinya sebesar 381,96 dibagi dengan 366,78. Hasil TP-nya sebesar 104%. Kemudian setelah itu menentukan nilai C estimasi dengan menggunakan rumus hubungan C dan F. Nah, untuk rumus C-nya sebagai berikut, di mana F merupakan upaya penangkapan. Nah, upaya penangkapannya ini sebesar 1102, sehingga C sama dengan 1,2197 dikali dengan 1102 ditambah minus 0,0008 dikali 1102 kuadrat, sehingga diperolehlah hasil sebesar 359. Begitupun untuk data berikutnya. Nah, pada bagian terakhir itu ditambahkan data 0. Nah, data 0 ini dipergunakan untuk
agar grafiknya ini dapat dimulai dari angka 0. Nah, berdasarkan pemanfaatan sumber daya perikanan yang diperoleh dari perhitungan tersebut, maka status ikan tuna sirip kuning di perairan Kabupaten Pacitan tergolong overexploit. Hal ini dikarenakan hasil persentase TP yang diperoleh sebesar 104%, di mana dikatakan overexploit apabila persentase TP-nya ini mencapai 100-150% dari nilai MSY-nya. Nah, peningkatan pemanfaatan sumber daya ikan sangat tidak dianjurkan. Karena akan mengganggu kelestarian sumber daya ikan dan berdampak pada penurunan nilai CPUE. Nah, setelah itu membuat grafik hubungan antara catch dan effort, di mana pada grafik ini membutuhkan nilai YCAT-nya, kemudian nilai MSY, dan nilai C estimasinya. Nah, berdasarkan grafik hubungan catch dan effort, diperolehlah kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan grafik tersebut menunjukkan bahwa nilai MSY tuna sirip kuning di UPT PPPP Tamparan Kabupaten Pacitan itu diperoleh hasil tangkap maksimum lestarinya atau MSY sebesar 458,47 ton per tahun dengan upaya penangkapan maksimum sebesar 752 trip. Nah, kemudian untuk jumlah tangkapan yang diperbolehkan itu sebesar 80% dari nilai MSY-nya, sehingga diperolehlah nilai JTB-nya sebesar 366,78 ton per tahun. Kesimpulan yang didapatkan yaitu hasil tangkap dan upaya penangkapan di UPT PPP Tamparan Kabupaten Pacitan dengan kisaran tahun 2011 sampai 2020 tergolong overexploit, di mana dapat dikategorikan overexploited, yaitu berkisar antara 100 sampai 150%. Persentase ini yang dihasilkan itu berkisar, persentase keseluruhan tersebut dapat dilihat dari hasil TP yang diperoleh yaitu sebesar 104%. Nah, dapat disimpulkan bahwa hasil tangkapan dan upaya penangkapan di UPT PPP Tamparan tahun 2011 sampai 2020 masuk ke dalam kategori overexploit, yaitu keadaan di mana stok sumber daya ikan sudah menurun karena tereksploitasi melebihi MSY. Upaya penangkapan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikannya sudah terganggu. Nah, menurut Arnenda tahun 2019, diharapkan adanya manajemen pengelolaan sumber daya ikan tuna karena mengacu pada hasil yang diperoleh ini yaitu overexploited. Nah, untuk memulihkan kembali sumber daya ikan tuna ini, dikarenakan status pengusaha dan pemanfaatan biomasa ikan tuna ini sudah memasuki kategori overexploit. Kemudian diharapkan adanya pengelolaan peletakan alat bantu. Berikut ini daftar pustaka yang saya gunakan. Selanjutnya memasuki metode Fox, di mana untuk data yang diperlukan yaitu data tahun, kemudian hasil tangkapan, lalu upaya penangkapan, dan nilai CPUE yang sudah diperoleh pada proses metode Schaeffer. Nah, untuk bedanya untuk data yang digunakan pada metode Fox ini ditambahkan dengan learn dari CPUE-nya, sehingga diperolehlah hasil sebagai berikut. Kemudian menentukan nilai regresinya atau tabel regresinya, sehingga tabel regresi yang dihasilkan seperti berikut ini. Nah, untuk nilai intercept itu sebesar 1,5971, sedangkan nilai slope-nya sebesar minus 0,0039. Nah, setelah membuat tabel regresi ini, maka dilanjutkan dengan membuat tabel atau grafik seperti ini. Nah, untuk grafik ini, maka memerlukan tabel untuk membantu proses pemasukan data-data pada grafik ini. Nah, pada persamaan ini diperolehlah dari hasil untuk minus 0,0039 itu merupakan hasil slope-nya, sedangkan 1,5971 ini merupakan nilai intercept-nya. Untuk R kuadrat yaitu berasal dari hasil R square-nya yaitu sebesar 0,504 sekian. Selanjutnya yaitu dapat memasuki proses perhitungan, di mana proses perhitungannya sama dengan metode Schaeffer, yang membedakan yaitu pada rumusnya. Nah, pada rumus metode Fox itu hubungan antara C dan F-nya itu menggunakan rumus C sama dengan F dikali eksponensial dikali A ditambah BF, di mana C sama dengan F dikali eksponensial
1,5971 ditambah minus 0,0038 atau 39 dikali dengan F. Nah, kemudian memasuki perhitungan nilai upaya optimum, di mana pada metode Fox ini nilai upaya optimumnya yaitu minus 1 dibagi B. Nah, minus 1 dibagi B, B merupakan hasil dari slope-nya yaitu minus 0,0039. Kemudian untuk nilai MSY-nya dapat dilakukan dengan menggunakan rumus minus 1 per B dikali eksponensial A dikurang 1. Sehingga hasil yang diperoleh sebesar 469,45. Nah, selanjutnya itu menghitung nilai C estimasi dengan menggunakan rumus hubungan C dan F. Nah, untuk rumus hubungan C dan F ini yaitu C sama dengan F dikali eksponensial 1,5971 ditambah minus 0,0038 atau 39 dikali dengan F, di mana F merupakan atau sebesar 1102. Kemudian F ini dimasukkan yaitu 1102 dikali eksponensial dikali 1,5971 ditambah minus 0,0038 dikali F-nya yaitu sebesar 1102. Sehingga diperolehlah hasil sebesar 76,48. Begitupun untuk data berikutnya. Nah, untuk data ini ditambah atau supaya pada grafik ini dimulai dari angka 0. Nah, berdasarkan pemanfaatan sumber daya perikanan yang diperoleh dari perhitungan tersebut, maka status ikan tuna sirip kuning di perairan Kabupaten Pacitan tergolong overexploit. Hal ini dikarenakan hasil persentasenya yang diperoleh itu sebesar 102%, di mana dikatakan overexploit apabila persentase TP-nya itu mencapai 100-150% dari nilai MSY-nya. Kemudian, berikut ini merupakan grafik hubungan catch-effort yang memerlukan data yaitu Y-catch, kemudian MSY, dan C estimasinya, sehingga diperolehlah grafik seperti berikut ini. Untuk kesimpulan yang diperoleh, berdasarkan grafik tersebut menunjukkan bahwa nilai MSY tuna sirip kuning ini diperolehlah hasil tangkap maksimum lestarinya atau MSY sebesar 469,45 ton per tahun dengan upaya penangkapan maksimum sebesar 258 trip. Kemudian untuk jumlah tangkap yang diperbolehkan yaitu sebesar 80% dari MSY, sehingga diperolehlah JTB-nya sebesar 375,56 ton per tahun. Nah, kesimpulan yang didapatkan yaitu hasil tangkapan dan upaya penangkapan di UPT tersebut pada tahun 2011 sampai 2020 tergolong overexploit, di mana hasil TP yang diperoleh sebesar 102%, sehingga kategori ini termasuk kategori overexploit karena berkisar antara 100 sampai 150%. Nah, data dapat disimpulkan dari perhitungan tersebut, maka hasil tangkapan dan upaya penangkapan di UPT tersebut pada tahun 2011 sampai 2020 memasuki ke dalam kategori overexploit, yaitu keadaan di mana stok sumber daya ikannya ini sudah menurun karena tereksploitasi melebihi MSY-nya. Upaya penangkapan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan ini sudah terganggu. Nah, sehingga dengan dikategorikannya sebagai overexploit, maka Armenda et al. 2019 itu memberikan saran agar melakukan manajemen pengelolaan sumber daya ikan tuna serta memulihkan kembali sumber daya ikan tuna dikarenakan status pengusaha dan pemanfaatan biomasa ikan tuna ini sudah overexploit, sehingga diharapkan nantinya juga ada pengelolaan peletakan alat bantu. Nah, berikut ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian penjelasan materi kelima yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.